Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kekuatan umat Allah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekuatan umat Allah. Kita buka di dalam Keluaran 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, kekasih Tuhan, kita langsung melihat apa yang membuat orang Israel kuat melewati padang gurun yang begitu berbahaya, yang banyak musuhnya pada saat itu. Nah, kita lihat yang pertama yang membuat orang Israel kuat, yaitu karena Allah Maha mendengar. Kita lihat lagi di dalam ayat yang tadi kita baca, Keluaran 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tetapi aku sudah mendengar. Nah, cukup dulu sampai di situ, garis bawahi kata mendengar. Nah, kekasih Tuhan, Allah selalu mendengar setiap teriakan, jeritan, tangisan, seruan orang Israel. Nah, kekasih Tuhan, walaupun jawaban Tuhan terhadap teriakan mereka kadang tidak sesuai dengan apa yang orang Israel inginkan dan harapkan, tetapi satu hal yang mereka pegang dan yang membuat mereka kuat, yaitu Tuhan Maha mendengar. Tuhan selalu mendengar seruan dan tangisan orang Israel. Nah, itu yang membuat mereka kuat melewati padang gurun. Kekasih Tuhan, hal inilah yang membuat orang Israel kuat melewati padang gurun. Tuhan sudah mendengar, Tuhan Maha mendengar. Tuhan selalu mendengar seruan dan jeritan mereka. Nah, kekasih Tuhan, hari ini saya percaya kita semua sedang menjerit dan menangis kepada Tuhan karena musibah yang saat ini terjadi. Atau mungkin karena masalah dan pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini. Saya mau mengatakan kepada kita semua kekasih Tuhan dimanapun berada, bahwa jangan takut karena Tuhan sudah mendengar setiap jeritan dan seruan tangisan kita, karena Ia Maha mendengar. Karena Tuhan Maha mendengar, Dia selalu mendengar setiap jeritan dan tangisan kita ketika kita naikkan kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, apapun jawaban Tuhan, terimalah itu, karena itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun mungkin tidak enak bagi kita, tapi itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, kekasih Tuhan, apa yang membuat orang Israel kuat melewati padang gurun pada saat itu, yaitu Tuhan selalu ingat janjinya bagi mereka. Kita lihat lagi di dalam Keluaran 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Garis bawahi kalimat aku ingat kepada perjanjianku. Nah, kekasih Tuhan, walaupun orang Israel itu keras kepala dan sering melakukan pelanggaran di padang gurun, namun Tuhan selalu ingat janji-janjinya kepada orang Israel, alias Tuhan tidak pernah ingkar janjinya kepada mereka pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, janji Tuhan membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itulah yang menguatkan orang Israel. Itu yang membuat orang Israel kuat melewati padang gurun. Nah, penderitaan yang mereka alami di padang gurun tidak sebanding dengan apa janji Tuhan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Kita kalau baca Alkitab, kita tahu tanah Kanaan itu penuh dengan madu, susu, dan sebagainya. Nah, tanah Kanaan itu luar biasa. Nah, itulah janji Tuhan bagi orang Israel. Itu yang membuat sehingga orang Israel bisa melewati padang gurun. Walaupun ada banyak sekali penderitaan yang harus mereka alami, tetapi mereka hanya melihat tanah Kanaan di depan sana. Tanah yang dimana Tuhan janjikan bagi mereka. Nah, kekasih Tuhan, apapun penderitaan, pergumulan, musibah, dan persoalan yang saat ini kita hadapi, tidak sebanding dengan janji Tuhan bagi kita. Janji hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga nanti, alias janji keselamatan kekal
bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu ingat janji-janjinya kepada kita. Jangan lupa itu. Tuhan selalu ingat janjinya bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, hari ini apa yang harus kita lakukan agar kita kuat melewati persoalan hidup yang saat ini kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan, kekasih Tuhan? Yang pertama, percayalah Tuhan Maha mendengar, karena itu Ia selalu mendengar jeritan dan tangisan kita. Dan percayalah kepada janji Tuhan bagi kita, janji keselamatan kekal Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, percayalah Tuhan mendengar jeritan dan tangisan kita, dan percayalah kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami pelajari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi persoalan musibah yang saat ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.